Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan kembali materinya ya. Kita akan lanjutkan ke eh, tema atau topik keenam, seleksi karyawan. Adik-adik sekalian, eh, maksudnya seleksi karyawan di sini ada dua kemungkinan. Pertama adalah mereka yang eh, apa namanya proses rekrutmen itu harus diseleksi. Ada juga seleksi karena reposisi atau promosi. Jadi di karyawan itu kan kadang-kadang ada yang udah pensiun atau mengundurkan diri sehingga ada beberapa posisi menjadi kosong. Sehingga posisi itu harus diisi oleh karyawan yang lain, baik secara internal dinamakan dengan promosi atau naik jabatan atau mutasi. Mutasi itu pergeseran selevel satu dengan yang lain atau rekrutmen. Jadi ada tiga area seleksi karyawan. Nah, eh, proses seleksi ini diperlukan tetap harus mempertimbangkan indikator-indikator yang ada, mulai dari barangkali kalau kalau karyawan baru parameternya agak lebih jelas ya. Tapi kalau karyawan lama lebih rumit lagi karena seleksinya didasarkan pada beberapa indikator yang sudah terbukti seperti apa kinerja mereka selama menjadi pekerja, kemudian potensinya berdasarkan pada tes psikologi atau apa, kemudian laporan atasannya dan sebagainya dan sebagainya. Di beberapa bagian seleksi karyawan ini, sorry, di beberapa perusahaan seleksi karyawan ini bisa juga dilakukan secara tender jabatan. Di beberapa pemerintahan, di hampir di semua semua jabatan yang cukup strategis di pemerintahan sekarang juga dilakukan dengan tender jabatan. Apa tender jabatan itu? Itu eh, ada lowongan atau jabatan kosong yang diperebutkan, yang dipersilahkan karyawan untuk mengajukan semacam peminatan ya, peminatan untuk jabatan itu. Nanti diseleksi dan ditentukan kandidatnya. Ada namanya long list, jadi list panjangnya. Bisa jadi ada dua kemungkinan kan, ada tender di mana kandidat mendaftarkan diri atau ada yang tanpa tender dalam artian jumlah seleksi karyawan yang sejumlah karyawan yang dimiliki diseleksi dilakukan kriteria-kriteria tertentu maka akan ditampilkan ada long list namanya atau list panjang atau kandidat yang besar. Habis itu diseleksi lagi, nanti akan timbul menjadi shortlist. Dari shortlist itu atau list pendek itu biasanya diajukan ke atasan yang pengambilan keputusan mana yang dipilih dari kandidat-kandidat itu. Jadi tetap pemegang jabatan yang lebih tinggi memiliki otoritas atau memiliki kewenangan untuk memilih anak buahnya. Biasanya sih begitu. Nah, oleh karena itu pada tema atau topik utama manajemen SDM, manajemen SDM harus punya sistem proses seleksi itu bagaimana, sistemnya gimana, tes seleksinya apa, kalau wawancara kerja apa yang harus ditanyakan, metode wawancaranya gimana, model penyaringannya bagaimana, bagaimana keputusan seleksi dilakukan. Itu banyak tema yang harus disiapkan oleh orang SDM. Ya bagi kandidat, bagi itu juga perlu persiapan, tapi orang SDM bekerja lebih duluan. Karena dia harus mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa berjalan lancar. Jadi kalau SDM itu diprotes itu hal yang biasa karena memang banyak apa permasalahan ke SDM-an. Kalau adil itu kan susah. Jadi hal yang wajar kalau SDM itu selalu dikeluhkan oleh karyawan karena kinerjanya kurang bagus dan sebagainya. Karena biasanya memang rumit untuk nyusun sebuah SDM yang bagus.
Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, insya Allah itu nggak jadi masalah. Jadi memang menjadi orang SDM menjadi beban yang luar biasa. Makanya pernah saya ceritakan bahwa saya selama 30 tahun di eh, perusahaan plat merah dan sekitar 17 tahun menjadi manajer atau layer pertama dari karyawan dan berbagai posisi pernah saya pegang. Yang paling berat itu pegang manajer SDM. Lagi-lagi tak ceritakan bahwa itu nggak cukup pinter, tapi perlu pinter-pinter ngelola karena ini urusan orang. Orang itu satu tambah satu tidak dua, bisa jadi tiga, bisa jadi tambah satu. Itu prinsipnya, apalagi di seleksi ini. Seleksi ini prosesnya apa, selalu yang kepilih selalu senang, yang nggak kepilih selalu susah gitu yang wajar terjadi. Kalau yang susah biasanya ya klaim sana sini. Kalau dia tidak cukup wise atau tidak cukup dewasa mengetahui itu. Dan tidak sekedar karyawannya, tapi juga teman-teman karyawannya bisa juga merasa ada ketidakpuasan dan sebagainya. Nah, tergantung. Makanya harus dingin menjadi orang SDM. Oke, saya lanjutkan ke tema berikutnya, pelatihan dan pengembangan. Jadi, eh, ketika kita menjadi karyawan, itu perusahaan-perusahaan yang mapan itu mempertimbangkan apa saja pelatihan yang diperlukan oleh karyawan, mulai dari karyawan level awal atau karyawan baru sampai ke direktur. Direktur pun perlu dapat pelatihan. Tentu pelatihannya berbeda dengan karyawan. Nah, strategi pelatihan dan pengembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan itu menjadi bahasan tersendiri bagi manajemen sumber daya manusia, terutama untuk yang menangani masalah pengembangan resources. Nah, itu biayanya besar. Kalau salah, bisa jadi membuang uang percuma. Gitu. Misalkan kamu tidak suka menjadi programmer, dilatih menjadi programmer, maka dilatih eh, sampai berjam-jam dengan biaya mahal. Kalau kamu nggak passionnya di situ ya nggak jadi-jadi. Contoh konkretnya barangkali kalau kamu lihat teman-temanmu misalkan ketika masuk kuliah di semester 1, barangkali beberapa teman yang sampai sekarang bertahan itu ada beberapa teman yang mengundurkan diri. Ya kalau mengundurkan diri di tahap awal ya nggak apa-apa. Kalau mengundurkan diri di akhir semester 1 misalkan, itu berarti 1 tahun, setengah tahun atau 1 semester hilang, baik secara finansial maupun waktu. Belum lagi semester 2, 3, dan selanjutnya. Oleh karena itu, kamu yang masih semester 3, pertimbanganlah cukup serius belajar dengan selalu mengikuti perkuliahan dengan baik. Kalau enggak, kamu nanti tambah lama tambah enggak semangat, hilang. Maknanya apa? Itu duit yang sudah mbok bayarkan ke perguruan tinggi itu menjadi hilang. Emang mau perguruan tinggi mengembalikan duit nggak ada, dan perguruan tinggi nggak ada jaminan bahwa kalau kalau kuliah pasti lulus kan nggak ada. Ya ada sih beberapa lembaga pendidikan yang mengklaim kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Tapi siapa yang berani jamin beneran? Paling triki-triki pemasaran aja, jangan-jangan lah ya, walau alam lah itu bukan daerah saya. Jadi pelatihan dan pengembangan resources menjadi perhatian bagi manajemen SDM yang modern. Oleh karena itu ada perbedaan dari personalia ke SDM, Human Resource Development, karena faktor ini. Karena karyawan harus dikembangkan. Karyawan punya hak untuk dikembangkan, tidak sekedar menjadi jabatan yang sekarang. Jadi kamu boleh bermimpi pada perusahaan yang sudah mapan karena dia punya track, punya rencana kerja bagaimana kamu dikembangkan. Tentu kamu harus kompromi dengan mereka supaya track
yang sudah dibuat itu sesuai dengan keinginanmu dan sesuai dengan keinginan perusahaan. Kita lanjutkan ke penilaian prestasi kerja. Jadi penilaian prestasi kerja itu sangat sensitif di karyawan juga karena menyangkut sistem dan sebagainya. Jadi penilaian kerja ini seringkali kalau tidak baik ya perusahaannya dia kayak nembak burung gitu ya. Atasannya ya pokok ditembak kena nggak kena pokoknya nembak. Padahal tidak. Penilaian prestasi kerja itu penting untuk memberikan pemetaan bahwa seseorang itu bekerja dengan baik atau tidak. Kedua, untuk memonitor juga apakah atasan juga bekerja dengan baik apa tidak. Juga yang lain adalah karyawan yang baik tentu merasa dizalimi kalau dia tidak dinilai gitu kan. Jadi dianggap sama dengan karyawan malas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentang penilaian prestasi kerja itu metodenya macam-macam. Ada yang model matrik, ada yang model 360 derajat dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bicara banyak tentang penilaian prestasi kerja di bab itu secara sendiri. Jadi saya hanya sampaikan urgensinya bahwa penilaian kerja itu harus dilakukan supaya karyawan termotivasi untuk bekerja lebih baik dan berprestasi lebih baik. Dan itu di manajemen human resource, human capital itu menjadi penting banget untuk menentukan karyawan pada posisi istilahnya star apa dia memble dan barangkali pada posisi yang paling jelek barangkali dia sebetulnya harusnya dibuang sampai ke level itu urgensi penilaian prestasi kerja. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.